Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil paper yang sudah kami review. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan review paper yang tujuannya untuk memenuhi tugas material teknik yang diampu oleh Bapak Asna STMT. Langsung saja kita buat topik. Di sini saya mengambil judul pengaruh media pendingin pada treatment terhadap struktur mikro dan sifat mekanik friction wedge IC 1340. Selanjutnya di sini ada data prepare. Jurnal ini diambil atau dibuat pada tahun 2013 dan ditulis oleh Bayu Anserdianto dan Yuli Setiyorini. Ya, bentuknya review ini yaitu jurnal Economics. Folnya adalah fol 2 nomor 2. Selanjutnya ada pengujian tahap awal. Dan di sini pengujian tahap awalnya itu komposisi kimia sebelum di treatment. Nah, komposisi kimianya baja IC 1340 ini bisa dilihat ya, komposisinya di sini ada karbon 0,31 untuk sampel strength-nya. Kemudian sampel strength-nya ada 0,6. Standar IC-nya ada di 0,38 sampai 0,43. Dan selanjutnya ada mana, ferrous, fosfor, sulfur, silikon, kromium, nikel, dan vanadium. Ya, nanti ada di sini ya untuk gambarnya agar lebih jelas. Nah, selanjutnya di sini ada proses reklamasi spesimen. Bentuk reklamasinya di sini perlu dipersiapkan buah-buah friction wedge baja IC 1340 dengan kondisi belum mengalami treatment. Kemudian dipotong menjadi dua bagian wedge yang ditandai oleh warna merah. Kemudian pada masing-masing friction wedge ini didapatkan sehingga didapatkan 4 buah spesimen dengan dimensi yang sama. Nah, kemudian di sini ada variasi media pendingin. Variasi yang digunakan yaitu ada air, kemudian oli dengan size atau kekentalan 20 W. Kemudian ada PVA yaitu polyvinyl alkohol atau polimer sintetik 20%. Kemudian ada pendinginan udara juga. Selanjutnya ada metode. Nah, metode yang digunakan pada paper ini atau penelitian ini yaitu ada metode quenching. Quenching adalah proses pemanasan baja yang dipanaskan hingga mencapai batas teknik, kemudian dilakukan proses pendinginan melalui media pendingin. Nah, di sini ada proses treatment yang dimana pada penelitian ini bahwa friction wedge yang telah dilakukan pemotongan yaitu austerilisasi dengan memanaskan baja friction wedge ke full edge dengan temperatur 840 derajat Celcius. Ketika mencapai temperatur austerilisasi, ditahan selama 20 menit pada temperatur tersebut. Kemudian spesimen dibuatkan dan didinginkan dengan media pendinginan air, oli, polimer, dan pendingin udara. Selanjutnya, ini ada pengambilan data primer. Bisa dilihat di sini ada pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan menggunakan instrumen ATES universal testing. Metode yang digunakan adalah uji kekerasan binel sesuai dengan standar ASTM E10. Indikator yang digunakan adalah bola baja dengan
diameter 2,5 mm, sedangkan beban yang diperkirakan 187,5 kbf. Identifikasi dilakukan selama masing-masing 10 detik pada setiap sampel. Di sini ada hasil pengujian kekerasan. Pertama itu spesimen uji tanpa pengawalan atau crash test memiliki kekerasan 240,8 HB pada permukaan. Yang kedua, spesimen uji ASWS memiliki kekerasan 492,4 HB pada permukaan. Yang ketiga, spesimen uji dengan media cerum air maksimal kekerasan yang paling tinggi yaitu 596,5 HB. Spesimen uji dengan metode celup poli SAE 20W menghasilkan kekerasan 461,8 HB. Spesimen uji dengan media pendingin lautan menggunakan 20% menghasilkan kekerasan 416 HB. Selanjutnya, spesimen uji dengan media normalisasi menghasilkan kekerasan yang berbeda yaitu 265,2 HB. Selanjutnya, pengambilan data primer yaitu pengujian metalografi. Pengujian metalografi menggunakan instrumen Microsoft Olympus DX1. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui struktur mikro yang terdapat pada spesimen dengan media yang berbeda. Ya, bisa dilihat ini hasil pengujian metalografinya. Di sini gambarnya teman-teman. Ini ada hasil pengujian metalografinya. Yang pertama itu yang gambar A itu menunjukkan struktur fake dan early hasil testing pada daerah permukaan dan cross section finishing waste. Yang gambar B itu menunjukkan struktur material yang terbentuk dalam proses pendinginan yang sangat cepat pada temperatur austerilisasinya. Itu yang gambar C menunjukkan struktur material yang bentuknya lebih panjang saat kondisi tulis air. Yang gambar D menunjukkan struktur material yang lebih halus dan lebih banyak austensi sisa yang terbentuk dengan metode oleh SI20W. Selanjutnya gambar yang E atau yang kelima menunjukkan struktur yang terbentuk merupakan campuran dari material dengan media pendingin lautan polimer. Yang ke-6 atau F menunjukkan struktur pendek dengan media pendingin udara. Oke, di sini masih dalam topik yang sama terkait pengambilan data primer. Di sini ada pengujian SLD atau S-line diffraction. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pasar-pasar yang terdapat pada spesimen uji dengan variasi media pendingin. Instrumen yang digunakan adalah mesin SLD PW 3040 per 1 Expert Pro instrumen dan klausul 10 kali di laboratorium karakterisasi BTN. Nah, untuk hasil pengujian dari SLD ini bisa dilihat keempat variasi media pendingin tidak menunjukkan adanya partikel yang terbentuk karena muncul CR yang merupakan pembentuk partikel dalam baja hanya ada 0,13% CR atau monium. Nah, ketika CR ini hanya 0,13 tidak akan membentuk partikel atau kondisinya dalam baja mencapai 1%. Kemudian ada pengujian NK. NK merupakan instrumen ilmiah yang mengukur sebuah mekanik elongation suatu benda terhadap temperatur. Pengujian ini menggunakan instrumen meter teledot dimeterologi energi LPPN IPS. Titik yang digunakan dalam pengujian ini adalah 20 derajat
Celcius per menit. Nah, untuk hasil pengujian tekniknya sendiri, ya terlalu banyak ini karena persen elevation pada range temperatur 20 sampai 300 derajat Celcius. Nah, untuk ukuran saya sendiri di sini ada jenis media flash air dalam 20 derajat Celcius itu masih 0% ya dari sini. Kemudian ketika temperaturnya 60 derajat Celcius itu bertambah panjang menjadi 0,7. Ketika temperaturnya 100, elevasinya mencapai 0,21%. Ketika temperaturnya 160 derajat, di situ bertambah lagi menjadi 0,40%. Ketika 180 bertambah menjadi 0,60%. Ketika 220 derajat Celcius mencapai 0,81%. Elevasinya kemudian di temperatur 260 itu bertambah 1,02%. Kemudian yang terakhir ada 300 derajat Celcius, temperaturnya bertambah panjang di 1,24. Nah, kemudian di sini ada Wens Oli, Wens PVA dan normalizing. Nah, ya, jika saya membahasnya satu jenis media tersebut, mungkin videonya akan berdurasi panjang ya. Jadi nanti saya sertakan saja di sini untuk gambarnya ada lebih jelas. Lanjut kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari judul paper yang saya ambil yaitu kemarin media pendidik pada treatment terhadap struktur mikro dan sifat mekanik friction base IC 1340 ini yaitu media pendidik air dan oli menghasilkan struktur mikro berupa matrixit dan arsenid. Pada pendinginan sulfur polimer dihasilkan struktur mikro berupa campuran bainit bawah dan matrix. Sedangkan pada pendinginan udara struktur yang dihasilkan adalah ferrit dan baryt. Pendinginan dengan larutan PVA 20% atau polimer paling mendekati standar kelayakan kekerasan yaitu 416 ppm. Di bawah media pendingin air dengan oli teman saya 20 tersebut. Pada temperatur kerja maksimum, media pendingin oli saya 20 menunjukkan koefisien ekspansi yang lebih kecil dibandingkan polimer atau air. Dengan mempertimbangkan hasil pengujian, di treatment dengan Wens oli saya 20 menunjukkan performa yang paling optimum. Paper yang pertama yaitu kita ngebahas tentang dari jurnalnya Masonry, jurnal teknologi ke-8 Vol. 3 0.2 Juni 2022 tentang kekerasan dan struktur mikro baja IC 1040 sebagai hasil cross quenching menggunakan pendinginan air garam dan asap cair yang dibuat oleh Dodit Tafran, Hendra Dinata, Mulyadi dan kawan-kawan lainnya dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini kita menggunakan bahan ataupun baja IC 1040. Nah, penerapannya itu biasanya di bagian blok dalam mesin seperti roda gigi, bantalan poros, crankshaft, connecting rod, dan piston. Di situ si baja di sini tahan terhadap aus yang sangat tinggi. Dan baja di sini tergolong ke dalam baja menengah, baja karbon menengah. Tujuannya dilakukan heat treatment itu untuk meningkatkan kelembapan yang tinggi, menghilangkan ketegangan internal, dan dapat meningkatkan nilai kekerasannya agar si bahan ini mampu digunakan di dalam blok mesin dan lain sebagainya.
Karena sebelum melalui treatment dan sudah treatment itu mengalami perubahan dari nilai kekerasannya, dan tergantung apa bahan untuk melakukan proses pendinginannya. Dan di sini adalah komposisi dari baja IC 1040. Dan ini komposisinya dengan karbon senilai 0,42 sampai 0,5%, besi 98,51 sampai 99,98, mangan 0,6 sampai 0,9, fosfor kurang dari sama dengan 0,04, belerang kurang dari sama dengan 0,5. Dan ini sifat-sifatnya. Dengan kekerasan Brinell senilai 163, kekerasan Rockwell B senilai 84, Vickers 170, tarikan maksimum 565 MPa, yieldnya 310 MPa, elastisitasnya 16%, modulus elastisitas 200 GPa, modulus brut 140 GPa, dan modulus shear senilai 80 GPa. Mungkin kita sedikit bahas ya tentang bahan dari proses pendingin itu. Pertama air garam, ya normal, air yang dicampur dengan garam dilarutkan, atau air yang mengandung garam. Yang kedua itu adalah asap cair. Asap cair itu hasil dari proses pembakaran. Kayak misalkan kita menggunakan bahan baku digunakan itu sebagai itu adalah batok kelapa yang mengandung fenol, dan uapnya itu dijadikan air, dan uap itu dijadikan bahan untuk melakukan proses pendinginan pada baja IC 1040 di dalam jurnal ini. Kita segera lihat tentang tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, alat dan bahannya juga. Yang pertama itu tempat penelitian terjadi di Laboratorium Mekanik Jurusan Teknik Mesin Polda Negeri Sriwijaya, dan waktunya itu Agustus sampai Oktober 2021. Alat dan bahannya itu alat yang menggunakan satu, alat furnace sebagai pemanas dari bajanya itu. Yang kedua, alat hardness tester, yaitu untuk mengetahui nilai kekerasan dari materi itu sebelum di treatment dan sesudah di treatment. Yang ketiga, uji mikrostruktur atau mikroskop uji struktur mikro. Di sini mikrostrukturnya itu dilihat dari sebelum proses treatment dan sesudah treatment. Yang keempat, mesin memotong logam. Dari spesimen ini diukur sesuai apa yang kita inginkan, nanti dipotong. Masuk ke 5 itu mesin ampas, dan ke-6 mesin poles. Jadi si spesimen ini dilakukan pemerataan atau penghalusan. Yang terakhir ya, balik ke bahan-bahan, yaitu satu, baja IC 1040, karena topik yang dibahas adalah baja IC 1040. Yang kedua, air garam, dan yang ketiga, asap cair. Itu sebagai metode pendinginan itu dengan menggunakan air garam dan asap cair. Yang keempat, amplas, autosol, larutan estat. Pelaksanaan penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil data. Nah, kita kan mau melakukan penelitian, yaitu memerlukan spesimen. Kita ambil baja IC 1040 sepanjang 50 mm dengan diameter 40. Kita melakukannya ini dengan proses tadi, dengan menggunakan alat-alat tadi, yaitu kita ambil baja IC, kemudian kita potong dengan ukuran tadi yang bersenilai 50 mm dengan diameter 40 mm. Kemudian baja yang tadi sudah dipotong atau spesimen tadi yang sudah kita bentuk dengan menggunakan alat pemotong baja, kemudian kita amplas dan poles untuk mendapatkan permukaannya halus. Kemudian kita masuk ke proses perlakuan panas. Baja IC tadi atau spesimen tadi kita masukkan ke alat furnace. Alat furnace ini dipanaskan atau dipatok di suhu 800 derajat Celcius dan ditahan selama 30 menit. Tujuannya untuk ditahan ini adalah untuk meratakan suhu pada spesimen tersebut. Nah, sudah mencapai 800 derajat dan waktu sudah menempuh 30 menit, maka spesimen itu kita keluarkan.
masuk ke proses pendinginan dengan topik yang tadi, pendinginan dengan air garam dan asap cair. Nah, proses itu kita hanya melakukan proses quenching saja, nggak ada tempering, karena suhunya itu ditingkatkan lalu didinginkan dengan proses pendinginan air garam dan asap cair. Kita ambil nilai kekerasannya, tapi pada saat sebelum dilakukan itu kita ambil nilai kekerasannya terlebih dahulu. Setelah kita lakukan treatment, kita juga ambil nilai kekerasannya. Nah, ini menggunakan pengerasan Rockwell, hardness tester Rockwell. Ini adalah hasil dari nilai itu. Di sini perlakuan panas atau tanpa perlakuan panas itu nilai kekerasannya 39,35 HRC. HRC itu satuan dari pengujian Rockwell. Masuk ke air garam. Air garam nilai kekerasannya itu senilai rata-rata 63,76 HRC. Yang ketiga itu menggunakan asap cair. Nilai kekerasan rata-rata itu sebesar 65,40 HRC. Maka kurang lebih tabel yang dapat kita buat dari data yang kita sudah ambil seperti ini. Yang biru adalah tanpa perlakuan, yang oranye air garam, yang abu-abu adalah asap cair. Nilai kekerasan tertinggi terletak di pendinginan atau proses pendinginan asap cair. Itu masuk ke struktur mikro. Yang pertama tanpa perlakuan, yang kedua menggunakan proses pendinginan air garam, yang ketiga proses pendinginan asap cair. Yang pertama tanpa perlakuan itu menunjukkan hasil struktur mikronya berupa ferrit dan garet. Ferrit dan garet ini berfungsi untuk keuletan dan kelunakan dari si material. Nah, masuk ke proses pendinginan air garam itu menghasilkan struktur mikro yang baru, yaitu martensit. Martensit ini terletak merata di seluruh permukaan spesimen, tapi si ferrit dan ferrit ini hanya terkumpul di beberapa bagian. Yang ketiga itu adalah hasil dari pendinginan asap cair. Pendinginan asap cair ini menghasilkan struktur mikro yang baru, itu sama martensit. Nah, si martensit ini merata menyebar di permukaan spesimen dan tercampur dengan si ferrit. Nah, si ferrit ini dia terkumpul di beberapa bagian spesimen, jadi nggak ikut tercampur. Nah, efek dari penurunan suhu secara cepat ataupun pendinginan itu menghasilkan struktur mikro berupa martensit untuk meningkatkan nilai kekerasan hampir 2 kali lipat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tadi yaitu proses quenching adalah proses untuk meningkatkan nilai kekerasan pada baja IC 1040 itu sangat efektif. Yang kita dapatkan yaitu menggunakan air garam, nilai kekerasannya itu senilai 63,76 dan menggunakan asap cair senilai 65,40. Pada saat kita melakukan pendinginan secara cepat itu muncul struktur mikro yang baru yaitu bernama martensit. Martensit ini bertujuan atau berfungsi sebagai nilai kekerasan. Nah, dari kesimpulan ini bahwasanya kita bisa simpulkan lagi ya, nilai terbesar untuk meningkatkan nilai kekerasan dari baja IC 1040 ini menggunakan proses pendinginan asap cair. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum